Perhutanan sosial ini kan bertujuan memberi kewenangan rakyat, kewenangan masyarakat secara legal, secara sah untuk ikut membangun program kehutanan. Bukan bagi-bagi lahan. Ini kawasan hutan tetap harus dipertahankan. Output yang kita ingin capai, masyarakat sejahtera dan hutan makin lestari. Desa Namo ini terdiri dari 4 dusun dengan jumlah kepala keluarga 440 kakak lebih, yang mana luasnya kurang lebih 14.000 meter persegi, yang berbatasan dari utara itu Desa Salua, sebelah barat Desa Tangkulowi, sebelah selatan Desa Bola Papu, sebelah timur hutan lindung, yang mana pencaharian utama dari warga saya sini salah satunya adalah dari kakao, juga ada dari pertanian, khususnya sawah itu sebagian kecil saja karena hanya 2 dusun yang punya sawah di Desa Namo ini. Juga kita ini juga memiliki hutan desa yang luasnya 490 hektar. Di samping daripada hasil-hasil tanam, baik tanaman tahunan, juga kita lebih banyak hasil-hasil hutan yang bisa kita kelola untuk nilai tambah ekonomi keluarga. Jadi salah satunya di sini ngambil rotan. Di desa saya ini ada kelompok-kelompok pengrajin, yang mana tadi ini hasil ini semuanya ini diperoleh dari hutan. Misalnya kerajinan tikar, pandang, terus kursi rotan, itu semua itu atas kerjasama juga dari lembaga-lembaga yang ada di Desa Namo ini. Ada teman-teman dari lembaga memberikan keterangan bahwa hutan ini boleh kita alihkan menjadi hutan desa. Melihat Permen Hutka yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan yang selama ini kan kalau status hutan itu adalah hutan lindung. Kemudian pengolahannya memang selama ini dilakukan oleh warga, bukan cuma warga Desa Namo, tapi warga luar juga yang menggunakan tanpa ada batasan-batasan. Jadi kita hanya menerima siapa yang mengolah di sana silakan, tapi tidak ada kontrol pada saat itu. Dengan adanya peluang itu, sekarang yang mengelolanya sudah masyarakat Desa Namo. Setelah berjalan kita usulkan di tahun 2010, masuk ke 2011 keluar izin kelola dari kementerian. Masuk lagi, kita usulkan kepada gubernur, keluar izin tahun 2013. Maka dibentuklah LPHD, Lembaga Pengelola Hutan Desa. Nah itu jadi kontrol sudah ada di LPHD pengelolaannya. Setelah dikeluarganya izin itu yang pertama, kita mulai adakan pemetaan. Jadi izin yang keluar itu luasan hutan yang diberikan kewenangan untuk dikelola itu 490 hektar kurang lebih. Masuklah kami membuat tata-tata batas-batas di mana itu sudah menjadi wilayah hutan desa dengan membuat plat-plat yang dibuat tulisan batas hutan sekaligus menjadi jalan patroli untuk kontrol. Kemudian setelah itu kita masuk pada melihat potensi yang ada, identifikasi potensi maksudnya, apa-apa yang ada di wilayah hutan desa. Mulai dari rotan, ada pandan yang biasa orang gunakan di sini, jadi tanaman anggrek juga termasuk, damar, sampai pada hasil hutan yang bisa digunakan untuk obat-obatan. Termasuk waktu itu kayu-kayu, tapi pengolahannya kan bukan kayu, hasil hutan non kayu. Yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pada saat itu adalah rotan. Di hutan desa itu kan kita tahu sendiri rotannya begitu banyak. Itu banyak, itu ada 6 macam jenis rotan yang ada di hutan desa itu. Sebelum ada izin pengelolaan itu, cara panennya masyarakat itu tidak teratur. Di mana saya mau
pengambilan rotan terserah. Setelah ada izin kan kita kan mengatur. Ada kriteria rotan yang harus dipanen, kriteria rotan yang belum bisa dipanen. Itu rencana pengelolaannya itu memang kita sudah buat dalam kita rapatkan apa yang kita akan lakukan. Itu sudah tersusun dalam rencana kerja 35 tahun karena izin kelolanya itu 35 tahun. Kemudian dibuat dalam tahunan. Apa yang tahun ini yang kita akan melakukan. Itu yang dari 35 itu kemudian kita berubah menjadi yang setiap tahun. Awal kita melakukan aktivitas atau kegiatan program dengan melihat potensi yang ada inisiasi bersama dengan lembaga pengelola hutan desa untuk membentuk sebuah kelompok yang namanya itu kelompok rotan lestari atau yang biasa disingkat dengan Roles. Nah, di Roles sendiri ini juga kita melakukan peningkatan kapasitas bagi kelompok, kemudian membuat sebuah standar panen rotan secara lestari. Standar panen rotan lestari ini disepakati bersama dengan anggota kelompok, sama-sama juga dengan lembaga pengelola hutan desa dan perkumpulan imunitas. Hal ini untuk memungkinkan bagaimana memanen rotan secara lestari adalah sebuah bagian dari sertifikasi agar kualitas rotan yang dipanen tetap tinggi dan menjaga keberlanjutan produksi. Kami juga bersama LPHD mendesain sebuah sistem rotasi panen. Jadi dalam sistem panen ini akan dibagi beberapa kelompok yang masuk, kemudian itu dirotasi sehingga untuk menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan rotan untuk pemanenan. Kami juga melakukan pendampingan terhadap kelompok Roles dalam membangun jaringan pasar sehingga hasil yang didapatkan setelah memanen rotan itu akan tersambung ke pasar. Kaitannya dengan kesejahteraan di Desa Namo, hampir sebagian besar masyarakat sini kan petani. Ketika musim panen coklat atau di saat musim coklat berkurang, masyarakat hampir sebagian besar aktivitas mereka ke hutan desa itu. Nah, di hutan desa itu Namo sendiri, kalau saya diskusi dengan perotan-perotan itu, satu hari rata-rata diambil 100 kilo. Kali 150 ribu. Sekali 1.500 berarti 150 ribu dia dapat satu hari. Jadi mereka sangat bersyukur, yang pertama sudah boleh menikmati HHBK yang ada di hutan desa, khususnya rotan. Karena rotan yang paling dominan di hutan desa Namo itu. Sejak terbitnya izin itu masyarakat juga ya ada mendapatkan peningkatan pendapatan. Yang kedua itu kita itu diatur, ada mekanisme pengaturan di dalam itu secara teratur. Sehingga ada blok-blok yang belum terpanen itu memang cukup banyak rotan. Dari Roles ini kemudian berangsur-angsur itu menambah kelompok potensi yang ada di Desa Namo. Kita melihat banyak potensi, terutama para pengrajin rotan, kemudian ada anggrek yang ada di kawasan hutan desa maupun di sekitaran kawasan hutan desa Namo. Kemudian ada pandan juga. Rotan ini Pak, selain dijual ke perusahaan, kelompok pengrajin rotan juga bisa dia manfaatkan untuk pembuatan kursi, kerajinan tanggalan seperti tas, topi, apa segala macam. Nah, saya sebagai ketua LPHD sendiri sudah hampir 3 kali saya membawa hasil-hasil produk mereka ke Palu, ke pameran-pameran. Nah, di sana juga banyak permintaan. Kemudian juga ada alat-alat yang kemarin dibantu dari PSKL lewat imunitas. Jadi alat-alat itu karena sebelum mereka bekerja itu mereka hanya kerja manual Pak. Jadi setelah diberikan peralatan pembuatan kursi itu hasil produk mereka lagi bisa lebih bagus. Nah, kemudian ekonomi juga bisa ada peningkatan ekonomi maksud saya melalui pembuatan kursi rotan itu. Selain tadi ada pengrajin rotan, kita juga melihat ada potensi anggrek baik itu masuk dalam kawasan hutan desa Namo maupun di sekitaran kawasan hutan desa. Sama halnya dengan pengrajin rotan, di mana kelompok ini juga dibuatkan sebuah pelatihan peningkatan kapasitas baik itu sumber daya manusianya maupun kelompoknya. Ini selain
pelatihan peningkatan kapasitas, anggota kelompok ini juga dibekali dengan pelatihan secara teknis dari narasumber. Ada juga kelompok yang terakhir yang coba kita inisiasi. Sekali lagi dengan melihat potensi hasil hutan bukan kayu, terutama pada pandan hutan. Nah, di pandan hutan ini ternyata sudah sejak lama masyarakat Desa Namo, terutama ibu-ibunya itu menganyam anyaman pandan. Tapi hanya untuk kebutuhan, anyamannya itu yang jadi produknya itu hanya untuk kebutuhan hari-hari seperti untuk bakul, tikar, dan tempat-tempat untuk kebun. Dari hasil inilah kita coba menginisiasi juga membentuk sebuah kelompok yang memang pada dasarnya adalah pengrajin anyaman pandan. Kemudian dibuatkan pelatihan bagaimana mengorganisir kelompok, mulai dari penguatan kapasitas sumber daya manusianya, dan yang terakhir adalah bagaimana merancang atau membuat inovasi dari anyaman pandan itu sendiri. Kalau di kelompok anggrek, kami dari ibu-ibu merasa sangat bersyukur dan berterima kasih karena dari pihak teman-teman LSM Imunitas telah memberikan kesempatan bagi kami untuk membudidayakan anggrek. Dan untuk tikar pandan ini, ibu-ibu yang lain juga merasa bersyukur karena mereka melalui pelatihan yang diberikan dari teman-teman imunitas juga, mereka bisa menambah pengetahuan. Yang kemarinnya mereka cuma membuat tikar dengan bakul. Pas diadakan pelatihan sebelum gempa, mereka dapat mengetahui bagaimana cara membuat dompet dan tas, walaupun masih sifatnya sangat sederhana karena mereka belum mengetahui betul bagaimana cara membentuknya dan seterusnya. Begitu, karena pelatihannya baru 1 kali. Masalah pandan hutan ini, kendala yang paling utama adalah masalah alat-alat untuk ibu-ibu pakai pada saat praktek atau pelatihan. Begitu. Pertama kan alat-alatnya seperti untuk menganyam ini harus ada pisau. Untuk sementara kan pisau dapur, yang jelas bukan pisau dapur, mungkin ada pisau tersendiri itu. Terus yang kedua mungkin karena dia ada sifatnya menjahit, jarumnya terus pakai kain keras, juga tidak tahu nama kain itu, dan ke depan pasti akan ada. Terus yang paling penting lagi mesin jahit. Selama ini kan waktu masih pelatihan pertama kami cuma meminjam mesin jahit masyarakat. Ada juga yang dijahit melalui tangan, tapi itu pun kan terbatas. Yang paling dominan saya lihat lebih banyak menjahit pakai mesin. Jadi kendalanya tidak akan bisa berlanjut kegiatan ini kalau tanpa mesin jahit. Itu yang paling pokok ya. Nah, jadi hanya saja yang perlu kami lakukan lagi ini perlu peningkatan kualitas produk mereka itu, kemudian penguatan kapasitas pada kelompok itu karena kelompok masih dari segi manajemen masih terbatas, kemudian juga administrasinya mungkin masih terbatas juga. Itu perlu kami bisa difasilitasi. Makanya teman-teman dari NGO juga kami sangat harapkan bisa membantu lembaga pengelola hutan Desa Namo ini terkait dengan penguatan kapasitas baik LPHD maupun unit-unit itu. Sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh HPHD Desa Namo. Saya kira HPHD Desa Namo merupakan salah satu pelopor daripada perhutanan sosial yang ada di Sulawesi Tengah. Perkembangan HPHD Desa Namo cukup baik, cukup bagus, di mana kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan maupun pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan oleh HPHD Desa Namo. Hal tersebut tidak luput dari kerjasama atau peran serta daripada pemerintah Kabupaten Sigi, pemerintah provinsi dalam hal ini KPH Kulawi maupun campur tangan daripada LSM NGO yaitu Imunitas. Imunitas sudah cukup efektif, cukup banyak berperan dalam pengembangan dari HPHD Desa Namo. Walaupun berbagai banyak kegiatan yang telah kami lakukan, itu baik di tingkat masyarakat maupun di kelompok yang ada di Desa Namo,
Tentu hal ini masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan, baik itu terkait peningkatan kapasitas kelompok ataupun kapasitas sumber daya manusianya. Hal ini terkait juga dengan keberlanjutan dan keberadaan dari kelompok pengelola itu sendiri. Kenapa? Agar kesejahteraan masyarakat, khususnya perekonomian masyarakat yang ada di Desa Namo itu bisa terus meningkat dan kawasan hutan Desa Namo itu tetap terjaga dan lestari. Ke depan kami berharap bahwa HPHD Desa Namo dapat lebih eksis, dapat lebih berperan dalam pemberdayaan masyarakat, karena HPHD Desa Namo merupakan penyelesaian dari konflik teritorial itu sendiri. Imunitas dalam hal ini lembaga yang mendampingi HPHD Desa Namo diharapkan dapat kedepannya dapat berperan lebih efektif, dapat lebih berperan dan bekerja sama dengan KPH Kulawi itu sendiri. Baik itu penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat maupun penguatan perekonomian dari HPHD Desa Namo itu sendiri. Kami sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, dalam hal ini kami di Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, kita tentu banyak program yang mengarah ke program perhutanan sosial di Desa Namo itu sudah banyak kita lakukan. Ya, salah satunya itu tadi memberikan juga pendampingan kan. Jadi tentu hal ini kita ingin melihat masyarakat yang kita bina ini akan lebih meningkat kesejahteraannya. Ya, tentu kami harapkan semuanya berjalan secara normal, mereka bisa merasakan manfaat ke depan, dan kami percaya mereka mampu, dan kami sebagai otoritas di Balai Perhutanan Sosial tidak akan melepas mereka. Tentu kita akan selalu berkomunikasi terus-menerus secara kontinu dan berkesinambungan. Masyarakat pun kita mengharapkan dan pendamping secara sama-sama bekerja sama dua arah. Kami selalu memantau, menunggu laporan, kemungkinan apa-apa yang bisa kita bantu lagi. Sekali lagi, output yang kita ingin capai, masyarakat sejahtera dan hutan makin lestari.